Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Di pertemuan mata kuliah Ilustrasi Branding kali ini, saya Rio Satrio Hadiwijoyo sebagai dosen pengampu akan menyampaikan materi terkait luaran ilustrasi branding pada desain kemasan dan media promosi. Jadi nanti akan dibahas metode penerapan dari ilustrasi di luaran bahan material untuk desain kemasan ya. Nah, seperti kalian tahu nanti kita akan bekerja sama dengan UMKM dan para pelaku usaha. Jadi diharapkan materi kali ini dapat membekali kalian dalam bertemu dan merancang desain kemasan tersebut. Jadi untuk latar belakang UMKM yang akan kita laksanakan sekarang, kita bekerja sama dengan yayasan pengusaha tunagrahita ya teman-teman. Nah di sini nanti kita akan mendesain sebuah desain kemasan luarannya dan juga visual-visual lain seperti logo dan juga penggunaan warna yang sesuai. Nah nanti juga kita akan membuat sebuah desain media promosi agar dapat diaplikasikan dan diterapkan dalam target konsumen agar mereka menjadi lebih tertarik. Jadi daya tarik dari produk tersebut menjadi lebih baik. Kemudian yang harus digarisbawahi dikarenakan di sini kliennya adalah para pengusaha dari UMKM ya, dan produk UMKM-nya pun itu cukup beragam, tapi rata-rata lebih banyak ke produk kuliner teman-teman. Nah jadi kita harus paham, nanti teman-teman harus melakukan wawancara mendalam kepada para pengusaha UMKM ini, produk apa yang mereka jual, kemudian juga kita cari tahu mengenai target konsumen mereka, karena kan kalau kita bicara produk UMKM terutama yang di kuliner, ketika kalian sempat kemarin ketemu di acara pelatihan UMKM tersebut, harga-harga dari produknya tidak tinggi ya, cenderung mungkin kelas B atau kelas C gitu ya. Nah, di sini bisa kalian lihat desain apa sih atau tagline-nya juga apa yang bisa disampaikan sesuai dengan target audiensnya. Kemudian untuk tujuan luaran dari desain ini adalah untuk membuat logo dan kemasan. Nah, kan kalau dalam ilustrasi branding itu berarti dia metode ya. Jadi metode ilustrasi ini ketika diterapkan dalam desain logo dan kemasan seperti apa cocoknya. Jadi bagaimana nanti unsur ilustrasi berupa maskot, berupa elemen ilustrasi pendukung itu bisa meningkatkan daya tarik dari produk-produk UMKM tersebut ya. Kemudian kita juga dapat menentukan informasi yang ada untuk dimasukkan dalam desain kemasan. Tentunya adalah informasi produk ya teman-teman. Dan informasi yang bisa kita sampaikan dalam desain kemasan itu kan biasanya ada nama brand, kemudian jenis produknya, ada unsur aspek visual seperti logo halal, kemudian expire date, komposisi, nilai gizi, barcode, kandungan gizi, juga nomor kontak atau alamat dari produk atau UMKM tersebut ya teman-teman. Di bawah ini juga ada contoh logo yang dibuat dengan metode ilustratif, yaitu produk klepon Pak Ci. Klepon sendiri kita tahu itu adalah sebuah jajanan pasar ya, yang terbuat dari pandan, maka gitu kita bisa lihat dari logonya berwarna hijau secara visual,
Kemudian juga kalian harus cari desain font yang sesuai dengan representasi dari produk tersebut. Nah, kita lihat ilustrasinya terlihat dari maskotnya ya, ada kepala atau wajah berbentuk telepon dengan rambut berbentuk dari inspirasi daun pandan. Nah, kemudian jadi kalian tahu untuk perancangan visual identity dari brand UMKM yang kalian angkat nantinya bisa berinspirasinya berdasarkan produk yang terpilih ya. Mungkin kalau kalian mengangkat bakso ya maskotnya bisa berupa sapi atau baksonya itu sendiri dikasih mata, dikasih mulut. Nah, jadi elemen maskotnya bisa dimasukkan sebagai salah satu aspek visual logo. Nah, manfaat kita mempelajari metode ilustrasi branding terutama juga untuk nanti kita manfaatkan, terapkan kepada para pengusaha UMKM juga agar nanti teman-teman bisa memberitahu kepada para pengusaha ini mengenai manfaat dan pengetahuan dari desain. Juga kalian juga tahu bagaimana memanfaatkan keilmuan kalian kepada para pengusaha UMKM tersebut ya. Juga untuk memberikan referensi visual mengenai desain dan jenis kemasan yang cocok. Jadi kalian bisa, kan kalian kemarin diminta untuk membuat alternatif desain ya. Jadi kalian bisa tahu desain yang seperti apa dari alternatif desain yang sudah dirancang yang cocok untuk produk yang kalian pilih. Kemudian untuk menambah ide-ide baru terkait penerapan aspek visual dalam perancangan desain kemasan. Tadi saya berbicara mengenai visual identity untuk produk UMKM. Nah, salah satu bentuk visual identity yang utama adalah logo ya teman-teman. Nah, logo ini merupakan sebuah lambang atau simbol ya, yang mewakili atau merepresentasikan suatu usaha atau perusahaan atau lembaga. Nah, logo ini kan kita tahu bisa berupa gambar, simbol, atau teks. Tapi nanti untuk penerapannya di desain UMKM-nya, karena kita di mata kuliah ilustrasi branding, jadi diusahakan kalian menggunakan metode ilustrasi ya, yang tadi seperti ada contohnya saya berikan. Di bawah juga ada contoh-contoh, cuman contoh-contohnya kan logo yang sifatnya itu adalah hitam putih. Bahwa sebenarnya logo itu bisa berwarna, bisa hitam putih, bisa monokrom teman-teman ya. Mohon maaf. Nah, jadi nanti kalian sertakan atau pertimbangan membuat logo itu harus bisa dibuat hitam putih walaupun aslinya berwarna teman-teman. Ini istilahnya adalah konfigurasi logo ya. Jadi logo yang baik adalah sebenarnya logo yang memang bisa dikonversi dengan mudah menjadi monokrom maupun hitam putih. Jadi tetap terbaca dengan jelas. Dan logo yang baik juga harus memiliki nilai kebudayaan dan merepresentasikan local wisdom ya. Nah, ini contohnya seperti logo Bapia Tugu Jogja yang ada di samping ini ya. Di mana nilai kebudayaan Jogjanya dapat direpresentasikan dengan jelas, baik juga dengan warna dan bentuk visualnya. Berikut ini adalah contoh ilustrasi yang digunakan dalam luaran media logo ya. Jadi ada nilai atau value kebudayaan dan local wisdom yang diterapkan. Ada logo Klepon Pak C, ada logo untuk snack kriuk, dan logo untuk usaha nasi uduk Mak Sawi. Kesamaan dari ketiga logo ini yaitu menggunakan metode ilustrasi sebagai gaya visual, terutama gaya visualnya kartun ya teman-teman.
Untuk desain telepon Pak C ini kita bisa lihat bahwa penggunaan dari tipografinya, fontnya lebih diutamakan dan dia menggunakan efek drop shadow ya. Cuman saran saya agar penggunaan efek drop shadow dalam desain font yang digunakan dalam logo itu dikurangi teman-teman, karena nanti agak sulit menerapkan drop shadow ini di dalam media-media luaran seperti sablon, kemudian nanti di desain kemasan, atau juga di stationery application yang lain gitu ya. Jadi baiknya teman-teman menggunakan efek drop shadow itu dikurangi atau ditiadakan. Yang logo Kriuk ini dia cukup baik. Dia kelihatannya juga hanya menggunakan 4 warna saja. Jadi sebenarnya penggunaan warna yang lebih sedikit itu tuh akan menjadi lebih membantu dalam mendesain sebuah logo, teman-teman. Nah, yang Maksawi sebenarnya juga agak lebih banyak warnanya, akan tetapi dia ada unity dari penggunaan warna ya, warna, kemudian juga desain karakter yang akan dijadikan maskot. Tagline-nya juga establish 1956 dengan tagline-nya nasi uduk dan lontong sayur. Jadi kita bisa langsung tahu produknya itu apa. Dia di slide selanjutnya ini, jadi kalian ketika sudah mendesain logo dan desain karakter maskot, di visualnya ini harus dapat diterapkan dalam desain kemasannya. Nah, kalian juga harus milih-milih desain kemasan apa yang memang cocok digunakan untuk logo yang berwarna-warni, ada gambar maskotnya segala macam ya. Jangan sampai ketika kalian sudah mengambil bahan material untuk kemasan ternyata sulit untuk diterapkan desainnya gitu ya. Jadi pertimbangkan apakah harus menggunakan stiker, apakah bisa langsung di di print di atas material kemasannya. Karena kan kemasan itu juga selain untuk membungkus atau melindungi produk yang dijual, tapi juga dia bisa bermanfaat untuk memberikan informasi, menyampaikan pesan, kesan, nilai-nilai gitu ya, identitas logo. Kita juga bisa tahu dari bentuk kemasan, oh ini produknya seperti apa gitu ya. Dan kadang-kadang kan juga ada kita dengan kemasan yang bagus secara visual akan menambah daya tarik. Jadi kita ingin lebih tertarik gitu ya secara visual untuk mengetahui produk apa yang sedang dijual. Di bawah ini kan kita bisa lihat juga produknya adalah ini adalah desain kemasan dari produk Serabi ya. Nah, Serabi Kana nama brandnya, dengan maskotnya seperti itu yang merepresentasikan bentuk dari serabi itu sendiri. Dia juga katanya memiliki elemen berupa daun suji ya, setahu saya. Nah, kemudian ini adalah prototipe ya. Jadi bukan material aslinya. Jadi kalian nanti untuk memperlihatkan kepada para pelaku usaha UMKM, kalian bisa bikin dulu prototipenya. Karena misalkan Pak susah untuk nyari produk langsung jadinya. Nah, kalian bisa bikin dulu dengan prototipe, entah itu dari duplex atau apa. Jadi silahkan, atau juga langsung ke media kertas aslinya juga silahkan. Nah, ini juga di bawah ada contoh desain kemasan dengan varian warna gitu ya dari produk Indofood, yaitu Indomie. Kita tahu di bawah ini kan kalau mie goreng itu biasanya visualnya diwakili dengan warna merah, kemudian yang kari ayam dengan warna kuning, kemudian soto mie pembedanya dengan warna hijau. Jadi bisa dilihat dari penggunaan warna untuk
membedakan varian satu produk dengan produk lain. Di sebelahnya juga ada produk keripik pisang ketawa ya, yang merepresentasikannya adalah visual dari maskot ya. Di situ kita bisa lihat ada maskot dengan bentuk pisangnya, diberi mata dan ekspresi dan pose yang sesuai dengan produk UMKM tersebut. Juga ada didukung dengan fotografi produk ya, produk fotografinya. Kemudian untuk fontnya juga menggunakan ada bezelnya ya. Ikon rasa pedasnya pun berwarna merah, beda dengan rasa asin, kemudian rasa di belakangnya yang warna biru. Nah, ikon pedasnya ini juga didukung dengan ilustrasi dari cabai ya. Nah, kembali lagi ke contoh dari si brand Indomie ini. Jadi ketika kalian akan membuat desain kemasan untuk UMKM ini, kalian bisa contoh dari contoh desain kemasan Indomie, kan itu adalah contoh yang baik karena dia memiliki produk fotografi, juga memiliki unsur ilustrasi dan warna yang lengkap ya. Yang keripik pisang ketawa juga sama karena dia memiliki maskot dan juga varian ikon rasanya dibedakan satu sama lainnya ya. Dan warna pun kalian nanti harus pilih warna apa yang sesuai untuk representasi varian produk UMKM yang diangkat. Kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat bahan kemasan produk ya untuk membuat perlindungan dan juga untuk membawa dari produk UMKM ini sendiri, terutama yang kuliner. Jadi ada bahan-bahannya. Untuk yang kertas atau karton kita bisa menggunakan ivory ya, dan juga craft serta corrugated. Kalau yang corrugated ini berarti dia memiliki tekstur dan bergelombang, jadi seperti kardus. Kemudian ada yang logam dan aluminium. Nah, logam dan aluminium ini biasanya digunakan untuk menampung cairan teman-teman. Kemudian juga ada yang terbuat dari styrofoam atau polyfoam. Kemudian ada juga yang sifatnya itu untuk sebagai pelindung luaran dari sebuah kemasan ya. Nah, biasanya ini bukan untuk produk kuliner. Jadi dia berupa kemasan kayu, kemudian palet, peti, keriting dan sebagainya. Jadi dia sifatnya melindungi di bagian luar supaya produknya itu tidak hancur ya. Nah, di sini ketika kalian memilih bahan desain kemasannya, kira-kira kalau produknya kalian ini memiliki cair gitu atau agak cair, apakah cocok dengan ivory, apakah cocok dengan kertas craft gitu ya. Biasanya mungkin menggunakan craft ya, karena biasanya yang karton craft ini dia dilapisi lagi dengan plastik yang ramah makanan gitu ya. Jadi dia lebih aman untuk makanan-makanan dan tidak bersifat meracuni gitu ya. Begitu juga dengan bahan styrofoam dan polyfoam. Kalau yang depannya poly berarti dia ada unsur plastik. Jadi ada kemasan plastik yang aman untuk produk makanan, tapi ada juga yang tidak gitu ya. Jadi kalian harus paham semua itu. Ini adalah contoh di slide berikutnya ini jenis-jenis material yang terbuat dari plastik, tapi apa yang jenis yang cocok untuk dijadikan kemasan, baik untuk kemasan makanan, kemasan untuk air minum, air galon,
untuk mengemas roti, dan juga untuk sup atau saus yang memiliki suhu panas atau suhu tertentu gitu ya. Seperti contoh polietilen atau dengan kode PTE itu cocoknya untuk kemasan air minum, jus buah, dan minyak. Kemudian ada HDP atau yang kepanjangan dari high density polyethylene. Jadi dia ada memiliki tekanan tertentu, biasanya untuk mengemas susu dan cairan. Jadi supaya produknya tersebut tidak mudah untuk kadaluarsa ya teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya LDP atau low density polyethylene. Biasanya ini untuk plastik kemasan untuk mengemas roti yang tembus pandang itu. Juga ada polipropilen. Polipropilen ini untuk mengemas makanan seperti saus.